Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Erlenda, NIM 19067023. Di sini saya akan membahas peranan guru dalam administrasi pendidikan. Baiklah, kita akan membahasnya. Menurut saya, yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan dalam profesi guru. Administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan manusia. Pengertian administrasi secara lengkap menurut GI adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Secara umum, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dengan sumber-sumber manusia yang cocok dibuat tersedia dan efektif bagai pencapaian maksud organisasi secara efisien. Dari efisien di atas, makna administrasi diuraikan menjadi 5 pengertian. Yang pertama yaitu administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan manusia. Kedua, rangkaian kegiatan ini merupakan suatu proses dan bersifat dinamis. Yang ketiga, proses ini dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang bergabung dalam satu organisasi. Proses yang keempat, proses itu dilakukan dalam rangkaian mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuan dicapai secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan seringkali disalahartikan sebagai mata-mata ketatausahaan pendidikan. Namun, diuraikan berikut ini akan diketahui bahwa pengertian administrasi pendidikan sebenarnya adalah bukan sekedar itu. Mendefinisikan administrasi pendidikan itu begitu mudah karena ia menyangkut pengertian yang luas. Pengertian tentang administrasi pendidikan akan lebih mudah bila memahami atau melukis administrasi pendidikan dari berbagai sudut pandang dan mencoba memahaminya dari sudut pandang itu. Administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Yang kedua yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang tata usaha sekolah. Yang pertama, organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan personilia sekolah. Yang keempat, yaitu keuangan dan pembukaannya. Dan yang kelima, korespondensi atau surat menyurat. Yang terakhir yaitu masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan adalah administrasi kurikulum meliputi pembukaan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua yaitu administrasi ketenaga pendidikan, meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas tenaga pendidikan, daftar umum kepegawaian. Dan yang ketiga yaitu administrasi kesiswaan. Di sini meliputi organisasi dan perkumpulan murid.
Yang keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Di sini meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang. Yang kelima, administrasi keuangan, pembiayaan pendidikan, dan meliputi keuangan pendaftaran siswa seperti uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, dan SPP, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan dilihat dari konsep dan teori administrasi pendidikan, maka dapat ditegaskan bahwa proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerja yang memerlukan pengaturan yang baik oleh para profesional untuk mengeliminasi atau efisiensi dan memaksimalkan tingkat pencapaian atau keefektifan potensi sumber daya yang tersedia. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dalam kegiatan administrasi dan sekaligus sebagai persiapan sebelum sesuatu usaha yang akan dilakukan. Yang B yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang atau alat-alat atau tugasnya, yaitu tanggung jawab dan wewenangan sedemikian rupa sehingga terciptanya organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangkaian mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang C yaitu pengarahan. Pengarahan memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum sesuatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara atau menjaga memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik struktural maupun fungsional. Dan yang terakhir yaitu pengordinasian. Koordinasi merupakan kegiatan mengatur dan mengintegrasikan kegiatan para bawahan, metode, bantuan, ide, saran dalam satuan kegiatan yang lebih besar secara harmonis, sehingga saling menunjukkan kegiatan berlangsung lebih efektif dan terarah pada pencapaian yang sukses. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi di sekolah dapat dibedakan atas tujuan jangka pendek. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek. Tujuannya adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan instrumental dari proses pendidikan guna mencapainya pelaksanaan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien dan menunjukkan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Yang B yaitu tujuan jangka menengah. Tujuannya adalah menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Dan yang terakhir yaitu C, tujuan jangka panjang. Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti digariskan oleh UU Sidiknas nomor 2 tahun 1989. Yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi pendidikan. Telah disebutkan bahwa tugas guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu, yaitu sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional dan di samping sekolah sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya dan memahami sifat-sifat siswanya. Dan kesimpulannya, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama
dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembimbing dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. Fungsi administrasi yang juga dapat diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi di sekolah dapat dibedakan atas tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan saran dari saya, administrasi pendidikan sangat diperlukan dalam kegiatan pendidikan guna mengordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan tidak hanya itu, dapat juga menginventaris kelengkapan media-media atau saran belajar. Apabila sekolah tidak menggunakan administrasi pendidikan, maka sekolah itu tidak akan berhasil dan berjalan dengan lancar. Dan sebaiknya guru lebih memahami sifat dan gaya siswa belajar, karena itu yang menunjang siswa-siswanya menjadi pintar. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.